Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan belajar bersama untuk mensikapi bagaimana cara membuat surat keterangan lulus atau istilahnya SKL di zaman COVID-19 saat ini, karena anak tidak bisa datang ke sekolah, maka kita perlu mencari solusi bagaimana supaya anak bisa menerima SKL tidak harus datang ke sekolah. Kali ini Bapak Ibu saya akan memberikan pola tutorial membuat SKL yang langsung terkirim ke HP anak, tidak pakai ribet, modal kita cuma Word, Excel, dan Gmail. Baik, untuk mencobanya saya akan menggunakan dua email. Yang satu ini email Gmail untuk pembuatnya, jadi saya membuatnya di Gmail dengan nama SMA Negeri 1 Ndolopo, nama Gmailnya. Kemudian saya membuka lagi yang satu ini Gmail atas nama saya pribadi, Anim Hadi Susanto. Baik, untuk menguji cobanya saya akan masuk ke drive-nya SMA 1 Ndolopo di SKL SMA 1 Ndolopo. Kemudian di SKL SMA 1 Ndolopo ini kita membuat form yang nanti prosesnya kita jelaskan berikutnya. Nah, penggunaannya adalah seperti ini. Setelah form ini nanti kita kirim ke anak akan menerima pertanyaan hanya 3 saja. Email, jadi email misalkan saya isi dengan Anim Hadi Susanto, misalkan saya sebagai siswa. Kemudian listnya ini saya menggunakan pinjem listnya anak, di situ ada nomor 7200, kemudian saya tambahkan file, misalkan filenya ini saya menggunakan fotoku, begitu, open, oke. Kemudian saya upload. Maka saat ini Bapak Ibu, komputer memproses, jadi di Gmail memproses untuk mengirimkan SKL dari SMA 1 Ndolopo kepada siswa. Setelah ada tanda terkirim, kemudian kita tunggu beberapa saat. Sekarang kita cek email di Anim Hadi tadi. Nah, di sini sudah masuk SKL SMA 1 Ndolopo. Kemudian ini kita lihat bentuknya kayak apa. Oke, SKL, jadi MIPA, nomornya juga sudah masuk, nama anaknya sudah masuk, tanggal lahir masuk, induk masuk, NS masuk, dinyatakan lulus, nilainya ini, kemudian fotonya ini, kemudian di sini juga diberi stempel tanda tangan. Lah, yang ini debatable, monggo Bapak Ibu kalau nanti mau dihilangkan berarti templatenya tidak perlu diberikan stempel dan tanda tangan, karena saat ini kalau secara persuratan mungkin tidak sah karena tidak basah, tapi menurut regulasi saat ini anak-anak dilarang ke sekolah. Jadi ya mungkin kita seperti webinar itu ada sertifikat bersifat online, barangkali saat ini salah satu terobosan kita menggunakan SKL, juga menggunakan SKL online. Ini nanti debatable, monggo ini nanti mau dipakai atau tidak. Terus bagaimana seandainya kita melakukannya di anak lewat HP, supaya nanti Bapak Ibu ada gambaran. Kalau ini tadi kan kita melakukannya di komputer dengan komputer, tetapi dengan email yang berbeda. Pembuatnya ada di email SMA 1 Ndolopo, kemudian siswanya ada di email Anim Hadi Susanto. Nah, email langsung dikirim ke siswa. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita menggunakan HP untuk melihat atau menguji coba aplikasi ini? Pada saat kita akan menggunakan supaya anak mencoba di HP-nya, maka anak kita beri link. Linknya ada di mana? Kita tadi sudah membuat SKL-nya, kemudian ini ada kirim, alamatnya kita copy, ini adalah alamatnya. Kemudian alamat ini kita berikan kepada WA anak. Suatu contoh, misalkan saya titipkan di link Ndolopo link, ini saya titipkan ke sini supaya nanti saya bisa langsung membuka. Oke, linknya kebanyakan, Ctrl V.
Oke, ini saya kirim ke sana. Saat ini saya akan mencoba membuka di HP saya. Ini HP saya. Kemudian sekarang saya akan membuka di WA. Tadi dititip link Dolopo. Nah, kurang lebih linknya di bawah ini saya klik. Saya akan dibawa ke tempat. Nah, seperti ini isiannya. Jadi siswa cukup mengisi 3 hal. Yang pertama adalah alamat email. Saya ketikkan email saya, Anim Hadi Susanto. Mestinya ini emailnya anak, tapi karena untuk coba saya menggunakan email saya sendiri. Kemudian NISS-nya saya buat 7201. 7201 itu siapa ya kalau saya bukakan data? 7201 itu nanti atas nama Puji Risma. Sekarang saya akan masuk ke foto. Nah, fotonya ini nanti kalau sudah di HP bisa ada dua model. Bisa jadi ngambil dari dalamnya HP, atau anak kalau tidak punya foto bisa langsung selfie. Misalkan saya pilih, nah sekarang saya pilih take, berarti kan saya harus selfie. Nah, ini saya selfie. Oke, sudah saya pakai. Kemudian saya upload. Kita tunggu. Sudah terupload. Oke, kalau sudah kita kirim. Ini di HP anak. Sudah, berarti sudah untuk urusan dengan anak selesai. Anak sudah bisa menutup HP-nya ini. Tinggal menunggu konfirmasi dari email. Kita tunggu nanti. Nah, di sini nanti memang butuh jeda karena di server masih memproses perubahan dari. Nah, ini sudah masuk, Bapak Ibu sudah masuk. Kita cek. Nah, sudah. Kalau sudah, tadi namanya atas nama Puji Risma. Puji Risma ini yang paling bawah, Bapak Ibu. SKL Puji Risma Rahayu, SMA 1 Dolopo. Ini kalau saya buka, fotonya harusnya foto saya tadi. Nah, ini foto saya tadi yang kebetulan selfie tadi. Seperti itu penggunaannya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuatnya? Oke, kita langsung saja kita siapkan file Bapak Ibu Mailmate yang ada di sekolah, itu adalah modalnya, sehingga kita tidak memulai dari baru lagi. Cukup membuat Mailmate di Gmail. Yang sebelumnya Mailmate kita lakukan di komputer kita secara lokal, sekarang kita menggunakan Mailmate menggunakan Gmail. Baik, berikutnya bagaimana cara membuatnya. Bapak Ibu tidak harus memulai dari awal, karena pada dasarnya Bapak Ibu sudah punya file, biasanya Mailmate yang ada di sekolah. Selalu di sana sudah berpasangan antara file Word sama file Excel. Sekarang saya buka file Word saya, yang ini Mailmate saya di bawah. Kemudian juga saya punya file Excel. Seperti ini kurang lebihnya file Excel. Ini yang saya miliki. Nah, file ini sudah Mailmate, tapi selama ini kita hanya lakukan di bawah, tidak kita sebarkan ke anak. Lah, bagaimana cara prosesnya ini biar bisa connect antara HP, kemudian Mailmate, terus kemudian dengan Gmail. Baik, berikutnya setelah Bapak Ibu menyiapkan dua file ini, saat ini file yang kita punya file SKL, jadi ini adalah file SKL-nya. Nanti kepinginnya kita adalah di sana ada program peminatan IPA atau IPS, nomor surat, kemudian nama, tempat tanggal lahir, kemudian lulus tidaknya, nilai ujian semuanya. Kemudian di sini diberi foto, ini istilahnya foto ya, ini keliru, foto. Ini foto, kemudian nanti ada tanda tangannya. Kalau tidak mau tanda tangan, ya tanda tangannya dibuang, kita simpan, kemudian kita masuk ke Gmail kita. Oke, saya masuk ke Gmail sekolahan SMA 1 Dolopo, kemudian saya masuk ke Drive. Berikutnya Bapak Ibu, setelah sampai di sini, kita masuk ke folder yang sudah saya buat, SMA 1 Dolopo. Kemudian yang SKL tadi kita punya file Word tadi, kita upload.
Jadi file Word-nya kita upload di desktop. Di desktop SKL, file Word-nya ini kita upload. SKL, jadi ini kita upload. Oke. Kalau sudah kita buka, SKL jadinya kita buka. Kemudian setelah terbuka seperti ini jadinya seperti ini. Kemudian kita editnya di Google Dokumen. Kita edit dulu. Mestinya mungkin ada beberapa yang perlu kita betul seperti ini. Ini kita betulkan dulu. Kemudian kalau yang ada masih murat-murat dan seterusnya, ini sudah seperti ini posisinya. Kalau sudah, Bapak Ibu simpan file, save, simpan. Kemudian Bapak Ibu simpan. Oke. Baik, setelah kita simpan, Bapak Ibu kita cek di foldernya. Foldernya sekarang ada SKL dalam bentuk doc, kemudian SKL jadi ini yang sudah dalam bentuk Google Dokumen. Ini yang nanti kita pakai template-nya. Jadi template Word-nya kalau biasanya kalau di sini dokumen Google Doc. Berikutnya setelah itu kita membuat Google Form-nya. Nah, Google Form-nya saya cukup biar nanti anak tidak terlalu banyak input data, saya hanya butuh membuat email saja. Jadi email seperti biasa Bapak Ibu ya, seperti ini. Seperti ini pertanyaan mau dibuat apa, kemudian misalkan saja ini, misalkan biasanya kalau kita buatkan nama, nama dan seterusnya. Kalau ini jawaban singkat, ini dijawab langsung dan seterusnya. Tapi yang saya gunakan saat ini tidak itu, saya hapus saja. Saya hanya membutuhkan email, kemudian NIS, sama upload foto. Nah, cara membuat upload foto itu mungkin yang agak sedikit berbeda. Saya hapusnya dulu ini. Cara membuat upload foto, kita plus di sini, kemudian di sini kita beri upload foto, misalkan saja 3x4 kan gitu ya, 3x4. Oke, yang di sini kita pilih upload file. Oke, lanjutkan. Bapak Ibu bisa pilih berapa file ya. Ini kita butuhnya 10 MB. Oke, sudah itu saja kita wajibkan. Oke. Kalau sudah berarti kita punya 3 saja, 3 file saja. Oke. Baik, selanjutnya kita lihat di respon, kemudian di spreadsheet ya kita buat baru SKL sama 1 envelope. Oke. Nah, kita tunggu hasilnya. Berikutnya biar nanti kita tidak bingung karena NIS ini adalah primary key, maka saya taruh dulu primary key-nya itu di baris paling kiri setelah timestamp. Jadi sebetulnya adalah email ada di depan, ini saya balik saja. Kemudian di sini saya perlu memberikan foto di sini. Foto ini masih foto hasil upload, belum kita terjemahkan ke dalam bentuk file sheet di sini. Maka kita berikan rumus, kita masukkan rumusnya, saya ambilkan rumusnya. Jadi nanti tinggal di copy saja, copy. Ini saya taruh di file ini tadi. Oke. Kita paste, jangan dihentikan dulu. Yang ini ada di D, ya ini D, ini D, ada di sini foto aslinya. Kemudian ini kita beri foto anak gitu ya, foto anak. Isinya adalah foto anak. Oke. Kemudian yang berikutnya sel yang di sebelah kanan ini nanti saya ambil seperti database ini, betul-betul database ini saya pindah ke sana. Nah, cara memindahkannya supaya hanya datanya saja yang keambil, saya menggunakan rumus lagi. Nah, rumusnya nanti silakan di copy saja, saya ikutkan filenya. Di ini saya copy, oke, copy, kemudian saya taruh di sana tadi, oke, NIS. Nah, kalau sudah tinggal geser. Ini tinggal di copy saja ke sepanjang berapa sampai tadi lulus. Kalau belum cukup ini ditambah. Nah, ini
ditambah lagi, nah, ditambah, disisipkan satu kiri, sisipkan lagi, nah, sudah cukup belum? Sampai ada tanda lulus. Oh, belum, berarti ini masih tambah lagi, sisipkan ke satu kiri, sisipkan satu kiri, kita tarik lagi. Apakah sudah cukup sampai lulus? Belum. Jadi membuat rumusnya sama dengan rumus Excel di bawah, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa gabungkan, ternyata membuat rumusnya juga hampir sama. Kita server ke kiri, oke, karena ini saking banyaknya data. Nah, kimia, masih sampai kimia. Ini satu kiri, nah, sampai lulus ini sudah selesai. Berarti data kita sampai lulus ini selesai. Kalau sudah, Bapak Ibu, berikutnya adalah Bapak Ibu menghubungkan antara file data yang ada di data di Excel ini. Jadi di Excel dokumen yang ada di Gmail, kita menggabungkannya dengan Word dengan cara ini, klik pengaya AutoCAD. Nah, di sini di milik Bapak Ibu kalau tidak ada AutoCAD, Bapak Ibu klik ini. Jadi pengaya biasanya kalau di punya Bapak Ibu nggak ada, masih kosong, tambahkan di situ, dapatkan add-on, kemudian Bapak Ibu cari AutoCAD gitu. Jadi AutoCAD, tidak lain adalah ini, AutoCAD ya, bukan AutoCAD, AutoCAD ya. Ini yang warnanya oranye kuning ini yang Bapak Ibu pilih. Kalau sudah terinstall nanti seperti punya saya, kalau sudah pengaya AutoCAD, oke, launch, kita tunggu. Kemudian dari sini Bapak Ibu nanti yang perlu diingat, ini harus berada pada posisi respon ya. Nah, oke, saya taruh aja di sebelah paling kanan. Nah, di paling kanan sini saya taruh di sini. Nah, kemudian di pengaya AutoCAD launch, kita tunggu sampai dengan antara tabel yang ada di Excel sama tabel yang ada di Word yang di template tadi harus sambung. Nah, kita tulis saja di sini, misalkan saja SKL seman 1 Dolopo. Oke. Kemudian kita next. Kemudian choose template-nya, kita cari. Template kita tadi adalah SKL jadi, ini template-nya. Oke, select. Kemudian kita next, nanti kalau sudah SKL jadi, next. Berikutnya Bapak Ibu pasangkan untuk peminatan, sudah betul peminatan, nomor surat, nama, tempat lahir, NIS-nya ini NIS kecil, kalau NIS depan nanti tidak akan hilang. Kemudian NSN, lulus, BKN, BIN, mat wajib, BIK, seni, penjas, bio, oke, semuanya sudah. Kemudian fotonya ini, kalau yang foto dirubah di sini image, kemudian URL-nya diganti dengan nama tadi, foto anak. Kemudian ini ukurannya dibuat saja 110, begitu, 110 sama 140, nanti kalau kebesarannya dikurangi. Next, kemudian tipenya adalah PDF, kemudian ini nanti nama filenya, misalkan kita beri nama SKL, kemudian saya hubungkan dengan nama anaknya, nama anak nanti, nama anak, terus ini SMA Dolopo, misalkan begitu. Nah, nanti akan terbaca SKL, nama anaknya Anim Hadi ya, SKL Anim Hadi SMA Dolopo. Berikutnya next, kemudian ya ditaruh di situ saja, kemudian oke, terus saja oke, kemudian share dokumen iya, kemudian ke PDF iya, terus apakah ke email iya jawabnya. Kemudian di sini perlu Bapak Ibu cari email yang tadi Bapak Ibu buat. Jadi di sini tadi namanya apa emailnya tadi,
harus sama persis. Oh, ternyata namanya adalah email address. Oke, saya copy, kemudian di sini buat tagnya cuma ini saja, kemudian Ctrl V, nah seperti itu. Kemudian yang ini kita beri SKL Seman Dolopo, Seman 1 Dolopo, kemudian keterangannya sekolah berbasis, misalkan begitu, sekolah berbasis TIK. Oke, kemudian kita next, kemudian kita beri triggernya, kita beri trigger, yes, kita beri trigger. Kita tunggu sampai dengan proses selesai. Kalau sudah, save. Nah, seperti ini. Nah, SMA1 SKL SMA1 Dolopo sudah jadi. Nah, sekarang barangkali mungkin ada yang perlu sedikit penjelasan tentang mungkin rumusnya ini. Rumus ini dimaksudnya kan adalah bahwa jika B ini ada isinya, maka nanti hitunglah di database apakah ada sama dengan yang ada di B. Kalau sama, maka tulislah NIS-nya. Kalau salah, maka buatlah kosong. Itu artinya nanti semuanya nanti sama, seandainya antara NIS yang ada di database, dibandingkan dengan NIS yang ditulis oleh siswa dari form, kalau berbeda maka di sini nanti kosong. Sehingga kalau anak itu tidak mengetahui NIS-nya, anak itu nanti otomatis tidak akan mendapatkan SKL karena SKL-nya bunyinya hanya SKL kosong. Seperti itu. Sehingga nanti ada filter anak yang memang betul murid kita atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, dia kita kasih link atau tidak, itu juga sebagai penentu bahwa dia itu berhak untuk mendapatkan SKL dari kita atau tidak. Seperti itu barangkali Bapak Ibu cara mengujinya. Sekarang mari kita uji 1 kali, barangkali begitu biar nanti kelihatan hasilnya. Jadi kita buka di SMA Dolopo, nanti kan ada ini tempatnya ini Bapak Ibu. Oke, di sini kemudian saya akan coba pratinjo sama dengan yang tadi. Saya masukkan Anim Hadi Susanto, NIS-nya saya buat yang tadi. Di SKL itu saya punya database misalkan 7189, itu atas nama Dinar Praweswari 7189. Saya upload foto, misalkan saya ngambil fotonya, foto saya di picture, oke, Bapak, fotoku, open. Kemudian saya upload, kita tunggu, karena tadi saya menggunakan emailnya, email Anim Hadi Susanto sebagai murid, maka sekarang saya tinggal ngecek di email saya, di Anim Hadi Susanto. Oke, kita cek email saya, barangkali sudah ada yang masuk, karena kadang-kadang memang butuh waktu. Terus Bapak Ibu kalau seandainya tidak masuk ke sini, biasanya juga bisa jadi terjadi dia masuknya di spam atau junk. Jadi Bapak Ibu nanti bisa disampaikan ke anak-anak, kalau seandainya ditunggu di email normal di inbox-nya itu tidak masuk, berarti nanti anak-anak suruh ngecek, mungkin emailnya berada di spam, atau ada juga yang mengistilahkan junk. Nah, seperti itu cara mencarinya. Kita tunggu lagi, ini ternyata juga masih belum masuk, jadi ini nanti Bapak Ibu secara otomatis mestinya akan masuk, tetapi memang tergantung pada jaringan, juga nasib baik itu Bapak Ibu. Kalau nasibnya orang kan memang berbeda-beda lah, mungkin kali ini kalau yang termasuk yang lambat seperti saya ini nasibnya kurang baik ini. Tidak, jadi memang ada jeda.
Karena program ini memang menggunakan pihak ketiga, tentunya ini nanti butuh waktu. Saya refresh, barangkali setelah di refresh masuk. Oh, ternyata di refresh juga belum masuk. Kita tunggu saja Bapak Ibu. Jadi sambil diingat-ingat materinya tadi, jadi intinya kalau saya simpulkan Bapak Ibu, yang pertama dengan pola ini Bapak Ibu tidak bekerja dari awal lagi. Jadi Bapak Ibu bekerjanya tetap meneruskan pekerjaan yang selama ini sudah Bapak Ibu buat, terutama yang Bapak Ibu menggunakan Mailmate. Jadi file Word-nya masih terpakai, file Excel-nya juga terpakai, sehingga nanti tinggal memindahkan tempat sebenarnya. Memindahkan tempat, kemudian kita masih menunggu bantuan dari coba yang ini tadi kenapa kok belum terkirim. Oh, ternyata kita belum melakukan pengiriman ini. Nah, yaitu yang salah juga. Ini kita harus kita kirim, kita klik. Kalau tidak klik, ya tidak akan nyampe-nyampe sampai kapanpun. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata saya juga lupa belum ngeklik. Nah, sekarang kita cek lagi ke email yang tadi. Nah, di sini kita tinggal nunggu. Semestinya antara 1 sampai 2 menit itu nanti akan masuk. Tapi kalau Bapak Ibu tidak melakukan pengeklikan terhadap pengiriman file tadi, ya sampai kapanpun belum masuk. Lah ini kalau di HP saya justru malah sudah masuk. Tapi kalau di laptop kok malah belum masuk. Di HP saya sudah masuk, keling, oh ini sudah masuk. Oke, sudah masuk, kita cek filenya. Oke, seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu kurang lebihnya. Mudah-mudahan dengan tutorial yang sederhana ini, semua sekolah yang ada di Indonesia, terutama sekolah-sekolah SMA, tidak kesulitan lagi untuk membuatkan SKL berbasis online. Jadi tidak perlu lagi mengantar ke anak pun tidak terlalu ribet karena cukup memasukkan email, kemudian memasukkan NIS, dan memasukkan gambar. Dengan demikian nanti harapan kita semuanya bisa indah pada waktunya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.